I think that this can't happen in any case. I think there should be respect for human rights, and in this diverse world, this cannot happen. Ya, pelatih Jepang Hajime Moriyasu berbicara soal kans timnas Indonesia melawan negaranya. Menurutnya, setelah kedatangan kiper Martin Pais ditambah pelatih striker Yeom Ki-hun membuat timnas Indonesia semakin kuat. Hajime Moriyasu tak menyangkal kalau kekuatan Indonesia saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Meski ranking Indonesia di urutan 133 dunia, namun jajaran pemain Indonesia secara keseluruhan dihuni pemain keturunan Eropa. Saya pernah melawan Indonesia di Asian Cup kemarin dan kami menang. Tapi melihat Indonesia sekarang 80% berbeda. Mereka menambah kekuatan di semua aspek. Sekarang, pemain Indonesia punya power, punya kecepatan. Biarpun itu timnas Jepang punya kualitas teknik yang bagus, tapi saya pikir akan jadi pertandingan seru lawan timnas Indonesia, ujar Hajime Moriyasu. Ya, kehadiran Pais benar-benar disorot oleh semua pelatih di grup C, termasuk pelatih Jepang sendiri. Dengan melihat skuad sekarang, Taya juga supporter Indonesia semakin antusias melihat tim kebanggaannya bermain dengan kekuatan penuh. Ya, antusiasme publik pada laga timnas Indonesia yang dulunya nyaris padam, kini mulai tumbuh dan merasuk hingga ke seluruh kalangan tribun. Tidak lagi hanya diisi pria saja, namun sudah jadi bagian dari para wanita di remaja putri. Tak peduli berapa harga tiket yang dijual oleh PSSI, semuanya akan ludes dalam waktu singkat, apalagi setelah para fans ciwi-ciwi ikut memadati stadion. Ya, namun terlepas dari pro kontra munculnya para fans FOMO di sepak bola Indonesia, kita harus jujur kalau Garuda yang sekarang telah mengalami peningkatan prestasi yang signifikan. Babak 16 besar Piala Asia dan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi bukti kalau sepak bola Indonesia sudah beberapa langkah lebih maju. Ya, bicara tentang prestasi, timnas Indonesia tentu tak lepas dari kolaborasi hebat antara Sintayong dan Erick Thohir. Keduanya memiliki ambisi dan tujuan yang sama dalam membawa Garuda terbang lebih tinggi. Kolaborasi Sintayong dan Erick Thohir berhasil melahirkan generasi timnas yang kuat. Datangnya para pemain keturunan top sukses menjadikan Garuda jadi tim termewah di ASEAN. Indonesia saat ini menjadi tim yang paling banyak memiliki pemain di kompetisi Eropa, mulai dari Liga Belgia, Liga Belanda, Liga Inggris, hingga Serie A Italia. Semua ini tentu sudah cukup untuk jadi alasan kalau timnas Indonesia saat ini sudah menjadi raja Asia Tenggara. Suka tidak suka, timnas Thailand, Vietnam, dan Malaysia harus menerimanya. Ya, menjadi tim terkuat di ASEAN bukanlah hal utama bagi Sintayong dan PSSI, tapi mencapai level dunia dan jadi raksasa Asia adalah muara dari semua perjalanan ini. Memanggil pulang putra terbaik bangsa dari seluruh penjuru dunia jadi senjata andalan Garuda. Untuk sampai ke sana, saat ini ada banyak pemain diaspora Indonesia yang tersebar di kompetisi elit Eropa. Ya, tentu memanfaatkan potensi itu tentu akan membuat Garuda semakin ditakuti, bukan hanya di Asia, namun juga ketika berada di level dunia. Ya, dengan materi pemain semewah sekarang, Piala Dunia sepertinya bukan sekedar hanya mimpi saja. Martin Pais resmi absen melawan Arab Saudi. Ya, update Martin Pais apakah bisa diturunkan melawan Arab Saudi atau tidak? Jawabannya adalah Martin Pais belum bisa diturunkan pada laga pertama nanti melawan Arab Saudi. Martin Pais baru akan menjalani debutnya saat melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno.
Jadi Martin Paes akan langsung debut di hadapan ribuan supporter Indonesia. Dengan ini kemungkinan Hernando Ari akan kembali dipercaya sebagai penjaga gawang utama melawan Arab Saudi. Ini juga tentu menjadi pembuktian Hernando untuk bersaing dengan Martin Paes. Debut Martin Paes tertunda melawan Arab Saudi karena batas pendaftaran match pertama melawan Arab Saudi, yaitu tanggal 5 Agustus 2024. Sedangkan hasil sidang FIFA keluar tanggal 15 Agustus dan baru diumumkan PSSI tanggal 18 Agustus kemarin. AFC mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan pemain untuk match pertama pada tanggal 5 Agustus 2024. Sementara kemarin, prosesnya baru selesai 18 Agustus. Jadi, Martin Paes belum bisa main untuk melawan Arab Saudi, ujar Arya Sinulinga. ثاني في معظم المباريات اللي لعب فيها كان يؤدي بشكل جيد وكان يكون الافضل في الملعب ولكنه يكون في اخطاء ويكون في عدم توفيق في تسجيل اهداف ويكون في اخطاء. Ya, pertandingan perdana Indonesia versus Arab Saudi sepertinya benar-benar ditunggu oleh jutaan mata manusia, termasuk media Arab Saudi. Mereka tak sabar ingin melihat ribuan supporter Garuda berbondong-bondong datang ke stadion. Seperti kita tahu, supporter Indonesia sudah terkenal sebagai supporter paling fanatik di penjuru Asia. Di mana skuad Indonesia bermain, di situlah supporter Garuda selalu ada mendukung tim kebanggaannya. Ya, apalagi di laga Indonesia versus Arab Saudi bakal dihelat di kandang markas Arab Saudi. Ya, meski akan awai, namun tahukah di negara Arab Saudi sangat banyak WNI yang tinggal di sana. Bukan cuma banyak yang menjalankan ibadah ke tanah suci saja, namun juga banyak warga Indonesia yang menetap di negara tersebut. Tak ayal jika media Arab Saudi memprediksi bakal banyak ribuan supporter Indonesia di laga nanti. We always singing all the 490 and probably Yang melihat contoh yang sudah-sudah saat anak asuhan Sintayong berlaga di Asian Cup di Qatar, justru ribuan supporter Garuda yang paling banyak memenuhi stadion, padahal Indonesia bukan tuan rumahnya. Pada saat itu, banyak media-media Timur Tengah takjub dengan kesetiaan fans Garuda dalam hal mendukung tim kebanggaannya. Ribuan supporter Garuda juga selalu menjadi topik utama di media-media Timur Tengah. Kemudian supporter Garuda juga diundang ke TV nasional Qatar. Bahkan supporter Garuda juga sempat mendapat apresiasi penghargaan sebagai supporter paling heboh di ajang Asian Cup tahun lalu. Mesi, aparece Messi, gol, gol, gol.